Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukan. Saya Jazmi Kamil dan dalam episod khas Bicara Sukan ini, saya sedang berada di Stadium Negara Hasanah Bolkiah bagi membawakan kepada anda salah satu sukan yang mungkin asing dengan orang ramai, iaitu sukan lawan pedang ataupun fencing. Dari peralatan asas ke peraturannya hinggalah ke sejarah dan perkembangannya di negara Brunei Darussalam akan kami bawakan dalam episod kali ini. Mari kita ikuti. Let's go! Bersama saya sekarang ialah Ketua Jurulatih Lawan Pedang Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, iaitu Coach Rocky Purawinata dari Indonesia. Terima kasih Coach kerana sudi meluangkan masa di dalam Bicara Sukan untuk kali ini. Apa khabar Coach? Kabar baik, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, kita sedang berada di lokasi yang untuk atlet-atlet pasukan ataupun persatuan lawan pedang menjalani latihan-latihan. Nampak seperti lokasi baru, Coach? Betul, ini kami baru berlatih di sini dalam sebulan. Kami panggil ini Fencing Center, Stadium Negara Hasanah Bolkiah, di mana di Fencing Center ini berlatih atlet-atlet kebangsaan baik junior maupun senior yang dipersiapkan untuk mengikuti kejohanan serantau dan antarabangsa. Baik Coach, mungkin Coach boleh jelaskan secara ringkas apakah sebenarnya sukan lawan pedang ini dan juga dari manakah ianya berasal? Baik, sukan lawan pedang merupakan sukan martial art ya. Jadi kita sukan perlawanan one to one dan asal sukan lawan pedang ini dari negara Eropah. Dari negara Eropah dan alhamdulillah ianya sekarang ini semakin meningkat kepopularitiannya di kalangan belia dan juga rakyat negara Brunei Darussalam, dan terdapat 3 jenis peralatan yang digunakan, epee, foil dan saber. Setentunya ketiga-tiga ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Bolehkah Coach jelaskan satu persatu apakah dia perbezaan dan juga fungsi utama untuk foil, saber dan epee ini? Baik, saya akan jelaskan secara singkat. Sukan lawan pedang merupakan sukan yang sudah dipertandingkan sejak Olimpik pertama tahun 1960. Jadi sudah berlangsung puluhan tahun lah sudah ya. Oke, ada 3 jenis senjata sukan lawan pedang itu. Saya akan langsung jelaskan. Senjata yang pertama yaitu this is senjata jenis foil. Ya. Foil. Perbedaannya bisa dilihat dari guardnya tidak terlalu besar, guardnya kecil, ya. Dan tipsnya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah jenis senjata epee. Bisa dilihat dia punya guardnya lebih besar karena untuk protect tangan. Karena di senjata epee tangan merupakan target juga. Sama dengan foil, di ujung pedang ada tipsnya juga. And then yang ketiga adalah jenis senjata saber. Saber different, dia punya guard, and then di ujungnya tidak ada tips. Saber ini jenis senjata yang different dengan foil dan epee. Di foil dan epee perkenaan hanya tusukan. Kalau jenis senjata saber boleh bertusuk, and then boleh hit. Itu perbedaan 3 jenis senjata. And then perbedaan yang lain adalah dari segi target area. Ya. Untuk jenis senjata foil, target area itu adalah dia menggunakan metallic jacket. This one untuk senjata foil. Jadi targetnya hanya sekitar ini saja. Ya. And then untuk jenis senjata
saber sama metallic jacket, tapi ini terus sampai tangan. Jadi ini semua merupakan target dari hip ke atas, kemudian maskernya yang ini sama, ini pun metallic jacket, sehingga semua merupakan target dari kepala sampai hip, termasuk tangan. Ya, keseluruhan ke atas, betul. Kemudian untuk jenis senjata EP bisa disebut duel. Ini senjata untuk duel. Jadi kalau duel tidak ada rules-nya. Dalam arti tidak ada right of way-nya. So untuk EP menggunakan masker yang just clean putih, karena EP target areanya adalah seluruh bagian tubuh. Start dari mulai kepala, tangan, sehingga ke ujung kaki. Jadi semua merupakan target area. Nanti di berikutnya saya akan jelaskan macam mana target area tersebut. Itu dari segi perlengkapan. Kemudian selain itu kita dilengkapi oleh fencing gear. Ini atas dan ini bagian bawah. Ya. Dan ini semua atlet sama. Foil EP Saber mempergunakan baju anggar ini atau baju lawan pedang ini. Ya. Bagaimana pula dengan peralatan-peralatan ataupun gear yang dapat kita saksikan di sini? Ada topi pelindung, jaket, sarung tangan, body cord and body wire. Nampak banyak juga ya coach. Setiap satu pasti ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Boleh coach jelaskan? Baik, selain tadi memakai baju dan metallic jacket, di dalamnya kita menggunakan yang disebut cord wire atau body wire. Body wire yang ini pin 3 khas untuk jenis senjata EP. Jadi body wire akan dimasukkan arah ke sini. Ini di lock. And then ini akan bersambung ini akan disambung ke arah spool di sebelah belakang piste sana. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik, sehingga tips ini kalau tertekan maka lampu di sini akan marak. Ya. Demikian pula untuk senjata foil sama, tapi beda cord-nya. Foil dan saber is same, cord-nya sama. Sama seperti ini, menusuk, and then marak. Yang saber pun sama cord wire-nya. Kalau ini menusuk marak, hit pun marak. Sentuh pun marak. Ya. Okay. Baik. Saya tertarik dengan topi pelindung yang berwarna biru ini, coach. Okay. Adakah ini ada untuk sesiapa ataupun terkhas untuk siapa-siapa? Oke. Tentu kita kalau belajar sukan lawan pedang, kita tidak terus-terus menggunakan pedang besi ini. Karena saya melatih mulai dari kanak-kanak di bawah usia 10 tahun. Dan kanak-kanak pertama kali dilatih adalah menggunakan pedang plastik seperti ini. Ini sama pedang plastik, yang ini jenis senjata foil. Ini jenis senjata EP, perbedaannya hanya dari guard-nya lebih besar. Dan ini untuk jenis senjata saber. Perlengkapan sama, baju fencingnya tetap sama, hanya masknya hanya menggunakan masker plastik. Kemudian ini tambahan untuk protect bodinya, itu saja. Baik. Jadi topi pelindung yang berwarna biru dan juga jaket ini adalah untuk kanak-kanak. Kanak-kanak. Umur berapa yang boleh memakainya? Dari 10 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah pun suitable. Jadi kalau mereka sudah basicnya sudah bagus, baru mereka meneruskan dengan penggunaan pedang besi. Cuma dapat saya tekankan di sini, pedang-pedang yang digunakan untuk kanak-kanak tadi tidak ada disambung dengan mana-mana cord wire. Oh tidak, karena ini manual saja. Dan ini very safe buat kanak-kanak karena ini dari plastik, sangat lentur sekali.
Jadi tidak berbahaya lah macam itu. Baik, seterusnya di dalam sukan lawan pedang ini ada beberapa teknik asas seperti yang selalu saya nampak di dalam perlawanan sukan C ataupun sukan-sukan antarabangsa yang lainnya. Referee ataupun umpire Ya. akan menyebutkan on guard Oke. atau alih. Maksudnya ataupun ada beberapa posisi ataupun asas yang dapat diterangkan. Sukan lawan pedang memulai induk internasionalnya, we call it FIE, adalah Federation International d'Escrime, dan penggunaan bahasanya menggunakan bahasa France. Jadi kalau bis kita melihat ada referee bagi tahu startnya itu adalah dengan chord seperti itu, engard, pray, and then ale. So engard kira bersedia, ready, and go, something like that lah. Dan perkembangan sukan lawan pedang di negara Brunei Darussalam ini, bagaimana coach melihat bagaimana sukan ini mula berkembang dari seadanya coach berada di sini hinggalah ke saat ini? Terima kasih. Sukan lawan pedang sudah cukup lama di sini ya, more than 20 years. Macam roda berputar lah. Kadang kami memperoleh kejayaan, kadang kami juga bertanding tidak memperoleh kejayaan. Tapi semangat kami tetap sama. Kami ingin berprestasi, kami ingin mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Oleh karena itu, prestasi atlet-atlet sukan lawan pedang, walaupun kami tidak terlalu menonjol, tapi setiap tahun kami mengikuti kejuaraan-kejuaraan serantau batu antar bangsa, dan boleh dibilang prestasinya cukup membanggakan. Beberapa atlet kami bahkan untuk kategori Malaysia Open itu biasanya datang dari Asian country, and then juga Hong Kong kadang-kadang datang, Taiwan datang. Atlet Brunei Darussalam sudah memperoleh podium tertinggi, sudah pernah memperoleh pingat emas dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Apakah harapan yang coach inginkan untuk sukan lawan pedang ini di negara Brunei Darussalam? Harapan, sebenarnya harapan coach adalah ingin membuat sukan lawan pedang di Brunei ini menjadi lebih populer, sehingga semakin ramai atlet yang mengikuti sukan lawan pedang itu, akan semakin mudah coach untuk memilih atlet-atlet yang memiliki potensi untuk dibawa untuk ke hadapan. Dan the most important thing bagi coach adalah regeneration itu harus ada. Ya. Kami memiliki atlet nasional kategori senior. Kami memiliki atlet nasional kategori junior. Dan kami juga akan membuat dengan adanya fencing hall yang baru ini, mungkin dalam beberapa waktu ke hadapan kita akan membuat kategori khas di bawah 12 tahun. Sehingga kanak-kanak akan lebih aktif di sini, sehingga regeneration itu akan senantiasa ada dan atlet Brunei dapat senantiasa memberikan prestasi dan medali yang terbaik. Bolehkah kita membuat sedikit demonstrasi kepada atlet-atlet yang berada di belakang coach? Baik. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, jenis senjata EP ini targetnya adalah seluruh bagian tubuh. So ambil contoh, saya target tangan seperti ini, dia akan marak. And then saya hit kepala, dia pun akan marak, even though kaki, ataupun ke bawah sekalipun. Jadi semua merupakan target. Dan di EP ini tidak ada right of way-nya. Jadi markah siapa dulu awal dapat poin. Contoh, misalnya time coach menyerang macam ini, dia melakukan gerakan. Lihat, marak 1 berarti dia punya poin. Dia yang dulu kena. Ya, jadi siapa dulu? Tapi kadang-kala datangnya bersamaan. So, dua-dua dapat poin. Ya, jadi tidak ada siapa yang memiliki hak menyerang, tidak ada. Jadi ini siapa? Dan permainannya is free. Tiba-tiba dari sini dia mau tusuk ke bawah boleh, dari sini dia begini mau cucuk sini boleh, anything. Pergerakan boleh. Kadang ada yang bergeraknya dia dari sini,
You straight your arm dari sini, and then dia bisa pusingkan tangannya begini, and then masuk macam itu. Jadi kalau dibagi tahu, this is permainan duel. Untuk jenis senjata foil, menggunakan ini, target area adalah badan saja yang berbentuk ini, yang berwarna gelap. And then target just tusukan saja. Sehingga kalau tusuk ke bawah seperti EP tadi atau tusuk ke tangan, itu tidak ada markah. Tidak ada markah. Tidak ada markah. Tidak akan berbunyi. Tidak akan berbunyi. Lawan yang menusuk ke kawasan yang bukan areanya, adakah dia diberikan amaran ataupun tidak? Kalau dia ini tidak amaran, tapi kadang-kadang dia coba menusuk sini, dia miss, tapi lawan menusuk ke sini, dia yang dapat poin. Karena dia pada saat menusuk dia bisa menghindar, and then dia bisa menusuk seperti itu. Oke, yang ketiga adalah jenis senjata saber. Seperti yang saya bagi tahu tadi, jenis senjata saber, ingat position. Jenis senjata saber target area dari pinggang sampai ke atas, termasuk tangan. So macam ini kalau menyerang, dia boleh hit. Oke, marak. Dia boleh hit badan. Marak. Dia boleh hit tangan. Marak. Sini cik, marak, semua marak. Dan selain hit, dia boleh tusuk, sama. Marak juga. Sentuhan dan tekanan. Tekanan, sentuhan dan tekanan. So pergerakannya bisa macam itu. Sama macam EP tadi. Jadi kalau dia menyerang, dia just do it like attack. Oke, kira attack. Tangkis, 4, riposte here. Saya harus tangkis balik. Oke, contoh ya. Saya menyerang, tangkis balik, kena marak, ini saya boleh lari ke sini. Ya. Oke, saya menyerang 5, riposte 5, oke. Up, 5, back, up. And then boleh we call it slice sama try. Ya, this is boleh macam ini. Marak. Ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke apa? Mesti berani lah melawan di saber ini. Ya. Saya tertarik dengan dia punya guard yang lebih besar daripada EP dan juga foil. This is ada fungsinya, ingat position. This guard ada fungsinya. Karena ini untuk protect tangan sebelah sini. Kalau misalnya guardnya tidak ada, let's say guardnya begini saja, pegang begini. So kalau saya serang sini, senang dapat markah. That's why dia harus turn. Nah, jadi pada saat ini dia gini, pare, tidak akan marah. Tapi kalau bermain pun sedang, dia tidak ke sini, lari ke bawah saja. Jadi tangkisan harus di atas, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah. Jadi semua harus cover semua. Dan bahagian kepala. Bagian kepala, seperti itu. Terima kasih Coach kerana sudi meluangkan masa di Bicara Sukan dan menerangkan satu-satu peralatannya dan juga kategori-kategorinya. Kami berbesar hati kerana berada di dalam latihan ataupun lokasi terbaru bagi pasukan Persatuan Lawan Pedang Negara Brunei Darussalam. Mungkin selepas ini Coach boleh tunjukkan saya bagaimana cara asas nanti? Boleh. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Coach Rocky Purawinata yang memberikan banyak sebenarnya informasi yang bermanfaat mengenai sukan lawan pedang ini. Dan kepada Auda yang mungkin berminat untuk mencuba sukan lawan pedang ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan, datang
ke Persekutuan Sukan Lawan Pedang Negara Brunei Darussalam untuk Auda mencuba dan juga untuk Auda mengetahui apakah sebenarnya sukan yang penuh dengan elegan ini yang memerlukan kepantasan, kecerdasan untuk Auda menguasai lawan pedang di negara Brunei Darussalam. Baik, itu saja daripada saya, Jazmi Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majukanlah sukan demi negara.